Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, Pada kesempatan kali ini untuk kelas 7 mapel PAI nggih ya. Mapel PAI pada bab yang di modulnya itu bab ke-12 ya kalau nggak salah. Itu tentang al-imanu bil malaikah. Al-imanu bil malaikah, yaitu beriman dengan malaikat ya. Beriman dengan malaikat ya. Ini insya Allah akan diterangkan. Tugasnya adalah, saya memberikan tugasnya dulu. Tugasnya adalah tidak merangkum, cuman mengerjakan cuman 2 soal. Soal yang pertama adalah, mohon dicatat, soal yang pertama adalah sebutkan tugas-tugas para malaikat ya. Sebutkan tugas-tugas para malaikat, namanya, kemudian tugasnya. Kemudian yang kedua, apa hikmah dari beriman dengan para malaikat? Apa hikmah dari kita beriman dengan para malaikat? Cuman itu, mohon nanti dikerjakan setelah mendengarkan video ini atau mendengarkan penjelasan dari Ustaz Salman ya. Ya, kita mengetahui bahwasanya malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Ya, Allah menciptakan malaikat itu ya, kita mengetahuinya berasal dari nur, yaitu cahaya. Dari cahaya. Ya, apa bedanya antara malaikat dengan makhluk yang lain seperti manusia? Malaikat itu diciptakan memang dari cahaya, kalau manusia dari tanah, kalau dia jin yaitu dari api ya. Itu sering kita dengar tentunya. Kemudian malaikat ya, kita bahas malaikat karena pembelajarannya tentang malaikat ya. Malaikat itu ya, Allah menciptakan dari cahaya, tentunya tujuannya hanya untuk ibadah ya. Allah hilangkan rasa condongnya dengan dunia. Tentang misalkan malaikat itu tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang manusia ya. Ya, memang lebih condong dengan antara dia condong dengan dunia ataupun akhirat ya. Atau malaikat itu, dia itu selalu beribadah, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap detik nafasnya dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti dari beribadah ya. Kita sering mendengar juga bahwasanya malaikat ya, langit itu diisi dengan ribuan malaikat, puluhan jutaan atau miliaran malaikat ya. Diisi langit yang kita lihat dari bumi itu diisi dengan para malaikat ya, yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sampai-sampai kata Nabi kita Muhammad itu tatkala dia Isra ya ke Sidratul Muntaha ya. Isra dan Mi'raj itu yang kita tahu. Mi'raj namanya, bukan Isra ya. Kalau dia Isra ya, ini kalau dia itu Mi'raj, itu dia naik ke Sidratul Muntaha sampai dia lihat sampai celah sebesar telapak tangan itu tidak ada, saking banyaknya para malaikat di langit ya. Dan malaikat ini adalah kalau kita tidak beriman dengan malaikat, maka dikatakan kita sudah keluar dari agama Islam, untuk kufur ya. Karena salah satu yang kita imani setelah Allah Subhanahu wa taala setelah beriman kepada Allah adalah beriman kepada malaikat ya. Dan bahasa Arabnya apa? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi."
Ya, bisa nanti kita, ini artinya ya bisa kalian lihat atau mendengarkan. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, ya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ya. Kemudian dalam surah An-Nisa juga, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, masih tidak mengakuinya, tidak mau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah sesat, katanya di surah An-Nisa. Sejauh-jauhnya, ayat surah An-Nisa 136. Ya, Masya Allah, kalau kita beriman dengan para malaikat, adanya para malaikat, maka kita sudah sesat, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun begitu, malaikat itu tidak mempunyai hak untuk diibadahi, tidak berhak untuk kita mintai oleh makhluk, ya. Hanya yang berhak untuk diibadahi, hanya yang berhak untuk dimintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah telah berfirman dalam surah Anbiya ayat 19 sampai 20, yang artinya para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih dalam malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ya, ini surat di Al-Anbiya ayat 19 sampai 20, ya. Ya. Selain membahas pengertian iman kepada malaikat juga, kita juga perlu memahami sifat-sifat malaikat, ya, sifat-sifat para malaikat. Yang pertama adalah dia diciptakan dari cahaya, tentunya seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Itu sifat-sifatnya. Sifat kedua, malaikat adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah bilang tidak. Ya, kalau saya bilangnya perintah, sampaikan ya sampaikan, kerjakan, ya. Kemudian sifat malaikat yang ketiga adalah memiliki sayap, ya. Disebutkan dalam suatu riwayat, salah satu riwayat malaikat, ya, seperti malaikat Jibril itu mempunyai sekitar 600 sayap, ya. Masya Allah, 600 sayap banyaknya. Ya, setingginya berapa? Ya, Masya Allah, ya. Sampai-sampai dikatakan besarnya malaikat Jibril itu, perjalanan antara pundak ke pundaknya itu 1000 tahun lamanya perjalanannya. Ya, begitu besar, ya. Masya Allah. Itu satu malaikat, ya. Belum malaikat yang lain. Perlu juga dipahami bahwasanya malaikat itu banyak. Ya, bukan yang kita ketahui bahwasanya ada malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya, ya. Tapi yang harus kita ketahui, yang sering kita dengar adalah malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, ya. Kemudian malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki, ya. Ya, sebagai ini adalah pengetahuan yang kita akan bahas adalah pengetahuan yang sering kita dengar, ya. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala, atau trompet ini maksudnya apa? Sangkakala itu tanduk, seperti tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya. Nah, pada hari kiamat kelak akan ditiup, pada hari kebangkitan juga, ya. Yang kita bahas ini dulu. Kemudian malaikat Israel, yaitu bertugas mencabut nyawa. Nah, sering kita mendengar malaikat Israel, tapi sebenarnya adalah malaikat maut namanya. Tapi yang kita sering dengar adalah malaikat Israel, ya. Kemudian apa itu yang ditulis? Malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid, ya. Petugas mencatat amal manusia. Setiap manusia dijaga oleh kedua malaikat di sisi kanan dan kirinya, ya. Malaikat Atid dan Atid ini. Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Kemudian yang selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur, ya. Malaikat Malik, ya, petugas menjaga neraka. Kemudian malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Ya, ini salah satu malaikat yang menjaga surga. Ya, sebenarnya malaikat ini banyak, ya, tapi tidak satu. Tapi ini salah satu namanya. Walaupun ya seperti malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril cuma enggak satu, ya banyak, ya. Tapi malaikat yang kita harus kita ketahui bahwasanya malaikat ini ada namanya ini dan ini, gitu, ya. Kemudian apa hikmahnya kita beriman kepada malaikat? Hikmahnya adalah
yang harus kita pahami adalah dengan percaya adanya malaikat, ya, hikmahnya, maka manusia akan senantiasa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatannya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah terhadap apa? Makhluk. Pada hakikatnya adalah bukti dari keagungan Tuhan Sang Pencipta. Ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah manusia senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan, sebab manusia sadar bahwa ada malaikat yang selalu membersamai Allah tentunya untuk mencatat segala amal perbuatannya. Segala amal perbuatan manusia, yaitu malaikat, ya. Kemudian hikmah yang iman kepada malaikat yang terakhir adalah yang ketiga ini, semakin taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebaik mungkin seniru sifat malaikat, ya. Meskipun tidak akan pernah bisa sempurna walaupun kita mengikuti sifat-sifat para malaikat itu. Ya. Ya. Ini penjelasan dari Ustaz Salman yang bisa didengarkan dan dipahami, ya. Nanti tugasnya cuma 2 itu, silakan kalian kerjakan, kemudian nanti saya memberikan tempat mengumpulkannya, ya, tempat mengumpulkannya. Terima kasih, jazakumullahu khairan jaza. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, perlu diketahui juga bahwasanya malaikat itu, ya, oh ya, sebelum kita tutup, nanti kalau ada ditanyakan silahkan ditanyakan, ya, sebelum kalau ada yang bertanya tentang malaikat bisa dijawab di Ustaz Salman ataupun nanti Ustaz Salman langsung chat, ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.